Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat bolu gulung ekonomis. Dari satu resep bisa dijadikan dua macam jenis bolu gulung. Simak ya cara pembuatannya. Tapi sebelumnya silakan untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Pertama-tama kita pecahkan 6 butir telur. Pilih telur yang bagus-bagus ya. Di sini kita akan membuat bolu gulung dengan metode all-in-one. Langkah berikutnya adalah masukkan 90 gram gula pasir, 80 gram tepung terigu, 10 gram tepung maizena, 1 sendok makan SP. Selanjutnya semua adonan kita mixer sekaligus dengan kecepatan tinggi. Lamanya pengocokan tergantung dengan jenis mixer masing-masing. Di sini saya menggunakan mixer dengan merek Signora. Dengan mixer yang saya gunakan ini, lama pengocokan bisa mencapai waktu 7-8 menit saja. Setelah adonan mulai mengental, ada baiknya kita matikan dulu mixer sebentar, kemudian kita bantu mengaduk dengan menggunakan spatula agar bagian bawahnya ikut teraduk. Setelah adonan menjadi kental, putih, dan berjejak seperti ini, maka kita bisa langsung masukkan margarin leleh sebanyak 130 gram. Langkah selanjutnya kita lakukan teknik aduk balik untuk mengaduk margarin supaya tercampur rata dengan adonan tepung. Proses pengadukannya tidak boleh terlalu lama dan harus perlahan-lahan. Setelah adonan tercampur rata dan homogen, sekarang adonan ini kita bagi menjadi dua bagian. Adonan yang pertama kita biarkan tanpa warna, sementara adonan yang kedua nanti akan kita beri perisa red velvet.
Selanjutnya, adonan yang sudah tercampur dengan perisa red velvet tadi, kita tuangkan ke atas loyang yang sebelumnya sudah dialasi oleh baking paper. Loyang yang saya gunakan ini berukuran 22 x 22 x 3 cm. Jangan lupa untuk meratakan bagian permukaan dari adonan. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, adonan harus kita hentakan beberapa kali untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap. Pastikan sebelumnya oven sudah dipanaskan kurang lebih 15 menit sebelum adonan dimasukkan ke dalam oven. Sekarang saya pasang timer selama 15 menit dan ini akan di oven selama 15 menit dengan api besar. Ambil kurang lebih 3 sendok makan adonan dari adonan yang tadi sudah kita pisahkan dan beri perisa coklat atau black forest, kemudian kita aduk rata. Ini akan kita gunakan sebagai motif pada bolu gulung coklat. Berikutnya, adonan polos tadi kita tuang ke atas loyang sama seperti adonan yang sebelumnya. Jangan lupa untuk meratakan permukaan adonan agar terlihat rapi. Selanjutnya, kita akan membuat motif coklat di atas adonan polos tadi menggunakan adonan coklat yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk membuat motif coklatnya, kita bisa menggunakan bantuan tusuk sate atau lidi seperti berikut. Nah, seperti ini sudah cukup ya, sudah cukup cantik kan? Selanjutnya, adonan coklat ini segera menyusul bersama adonan red velvet tadi. Kurang lebih 15 menit, adonan bolu gulung red velvet sudah matang. Untuk memastikan kematangannya, kita bisa melakukan tes tusuk. Dan berikutnya, bolu gulung coklat juga sudah matang. Jika kue sudah matang, maka tidak akan ada adonan yang menempel lagi pada tusukannya. Langkah berikutnya, tinggal kita keluarkan bolu gulung ini dari loyang. Setelah dibalik,
Bagian dalam dari bolu gulung ini tinggal kita isi dengan selai blueberry atau selai coklat sesuai dengan selera. Setelah digulung, untuk mempercantik kemasan, kita bisa gunakan pita sebagai hiasan. Bolu gulung yang cantik dan lembut sudah siap untuk kita jual. Tahapan yang sama akan kita lakukan juga pada bolu gulung coklat. Sebagai isian, kita bisa menggunakan selai coklat atau Nutella dan ditambah dengan coklat meses di dalamnya.
Resep bolu gulung ini sangat praktis dan ekonomis, sehingga bisa digunakan sebagai salah satu ide jualan laris untuk teman-teman semua. Atau bisa dijadikan hampers dan dikirim kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi jika teman-teman tidak ingin repot, bisa juga loh dipesan di Manda Bakery. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!